Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 21 Desember 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dihambat Tetap Sukses. Dihambat tetap sukses. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 12 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata orang-orang Farisi kepada orang lain, kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia atau mengikuti Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Tatkala menghadapi hambatan demi hambatan, halangan demi halangan, kesulitan demi kesulitan, kami akan tetap sukses karena kami tidak berjalan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Untuk memberikan sebuah contoh yang real tentang kehidupan ini adalah sebuah pergumulan yang harus dimenangkan tatkala kita menghadapi hambatan demi hambatan, kesulitan demi kesulitan. Apa yang dihadapi oleh Yesus tatkala datang ke dalam dunia? Yang dihadapi adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, serta tentu raja-raja, mereka-mereka yang punya kepentingan dan merasa tergeser, khususnya adalah Raja Herodes. Siapa itu orang Farisi? Orang Farisi adalah gerakan sosial atau gerakan spiritual Yahudi, yaitu abad 2 sebelum Masehi. Berasal dari kelompok Hasidim yang menganggap diri sebagai orang beragama dan saleh. Mereka punya kebiasaan untuk menambahkan sendiri hukum-hukum menurut versi mereka. Dan Yesus mengecam mereka sebagai kuburan yang dilabur putih, namun di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Itulah orang Farisi. Di dalam perjalanan Yesus menggenapkan karya keselamatannya. Bagaimana Yesus tatkala masuk ke Yerusalem dieluk-elukan banyak orang yang kemudian menyambut Yesus. Mereka berteriak-teriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Bersukacita. Namun siapa yang tidak senang dan siapa yang membenci akan karya pelayanan dan keselamatan yang Yesus sedang kerjakan? Yaitu salah satunya adalah orang-orang Farisi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dari contoh seperti ini kita belajar bahwa sekalipun kita melakukan sebuah kebenaran, sekalipun kita melakukan sesuatu yang mulia dan agung, dan itu kita lakukan semuanya untuk Tuhan, maka tidak serta-merta kita akan selalu lancar, kita akan selalu berjalan dengan mulus. Maka hambatan demi hambatan akan menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Sahabat seperjalanan, bagaimana kita tetap sukses sekalipun mengalami hambatan? Maka kita jangan gagal fokus. Fokus kita adalah kepada Allah. So kita fokus kepada Allah, kepada rencananya, kepada tujuan yang sangat jelas, bahwa kita sedang menjalankan sesuatu yang mulia, yang agung, yang benar di hadapan Allah. Maka akan ada kekuatan yang senantiasa menyertai kita. Namun tatkala kita melihat masalah, kemudian juga berasumsi dengan cara keliru, mengapa Tuhan engkau izinkan aku masalah? Maka di sanalah kita mulai mempertanyakan Tuhan. Tatkala kita mempertanyakan Tuhan, secara tidak sadar kita menggeser Tuhan. Tatkala kita menggeser Tuhan, maka langkah berikutnya kita tidak mempercayainya. Tatkala kita tidak mempercayai Allah, maka kita mempercayai suara hati sendiri. Dan tatkala kita mempercayai suara hati sendiri, di sanalah iblis bekerja untuk menjauhkan kita dari kedekatan kita kepada Allah. Dan tujuan daripada iblis menggagalkan segala sesuatu yang sudah dirancangkan oleh Allah, sesuatu yang baik dan akan berhasil menjadi gagal karena kita gagal fokus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam berumah tangga, kita tahu bahwa kita akan membangun rumah tangga dengan bersandar kepada Allah.
Namun dalam perjalanan rumah tangga punya masalah, dalam bekerja pun demikian. Kita punya mimpi, punya idealisme dalam bekerja, kemudian kita menghadapi hambatan. Dalam berrelasi bermasyarakat, kita juga mengalami hambatan. Kemudian juga di dalam banyak masalah-masalah kehidupan kita mengalami mungkin musibah, persoalan, sakit, penyakit, halangan demi hambatan. Kita dihianati, difitnah. Kita bertemu dengan farisi-farisi di dalam versi-versi yang berbeda pada zaman ini. Fokus kita akan kemana? Apakah kita akan menjadi pribadi yang gagal fokus? Kita belajar dari Tuhan Yesus. Fokus Tuhan Yesus adalah menuju salib, bukan menuju mahkota. Tatkala fokus Yesus menuju salib, maka tahu dengan jelas bahwa dari kelahiran sampai meninggalnya, maka akan diikuti dan disertai dengan berbagai macam kesulitan, penderitaan, hambatan, tantangan, hinaan, olok-olok, fitnah, dan berupaya untuk membunuh. Dan memang pada akhirnya Yesus disalibkan. Dari terlahir, manusia berupaya untuk membunuh Yesus sampai benar-benar Yesus mati tersalib. Bukan karena Yesus tidak berdaya, namun karena jalan keselamatan di dalam rancangan Allah harus melewati semuanya itu. Dan Yesus mengalami kemenangan, sehingga maut itu tidak berkuasa lagi untuk menyentuh hidup kita. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita belajar kebenaran firman Tuhan, mendalaminya, menghayatinya, lalu kemudian menghidupinya, maka kita akan menjadi orang-orang yang pemenang. Tatkala kita orientasi hanya berbicara kepada mahkota, bahwa hidup ini ada salibnya masing-masing, maka kita akan menjadi pribadi yang lemah. Namun tatkala kita paham bahwa setiap kehidupan kita akan melewati salib-salibnya masing-masing. Kalau Tuhan Yesus menanggung salib di Golgota, mungkin kita menanggung salib dalam bentuk yang berbeda. Kita mengalami berbagai macam penganiayaan, ketidakadilan, kemudian dimanfaatkan, ditindas, ditekan, apapun bentuknya. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita gagal fokus, kita berfokus kepada masalah dan hambatan, maka di sanalah kita sedang berhenti menuju tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Namun katalah kita menghadap dan hanya memandang kepada Allah dan firman-Nya, ada penyertaan dan kekuatan Allah yang membuat engkau sanggup berjalan di tempat yang sesulit apapun, seterjal apapun, sebahaya apapun, seberkerikil dan seberbatu apapun. Kita tetap akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses dalam kehidupan ini tatkala menghadapi berbagai macam hambatan, apapun bentuknya. Apa sukses yang dimaksud pada bagian ini? Kita sukses hidup dalam kebenaran. Kita sukses hidup tidak berdosa. Kita sukses hidup menjalankan kehendak-Nya. Tatkala kita hidup di dalam kebenaran, menjalankan kehendak-Nya, kita akan memberkati menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang dewasa, yang matang secara rohani, dan bukan lagi anak-anak yang hanya terus menyusui dan hanya menuntut dan meminta kepada Allah. Namun kita menjadi pribadi yang tegar, yang kuat, berjalan bersama dengan Allah. Apapun masalahmu, sahabat seperjalanan, Tuhan akan menjadikan engkau sebagai pemenang-pemenang kehidupan dan bukan sebagai pecundang kehidupan. Belajar dari perjalanan Yesus dan banyak tokoh-tokoh dan juga orang-orang beriman yang punya kekuatan kedekatan, yang tidak pernah gagal fokus dalam hidupnya. Dia terpusat, terkonsentrasi, menatap hanya kepada Allah dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami dapatkan. Biarlah kami tidak gagal fokus, dan Tuhan sudah menetapkan kami sebagai pribadi-pribadi yang sukses sekalipun menghadapi hambatan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.